Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul kembali pada pertemuan kali ini walaupun masih virtual. Semoga semuanya sehat-sehat. Yang pertama, yang terhormat kepada Ibu Siti Hairiyah, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Oke, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Utami dari kelompok 12, dan juga ada rekan saya, Tanisha Nurasyifa Hadiska. Namun sebetulnya kami beranggotakan 3 orang awalnya, namun yang satunya lagi sedang mengambil cuti, jadi tersisa hanya 2 anggota. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Dari kelompok 12 ini membahas tentang biaya, kualitas, dan produktivitas. Oke, untuk pemateri pertama, saya dulu. Biaya kualitas, di sini ada terdiri dari 4 sub yang kita akan bahas. Yang pertama ada biaya kualitas, ada pengukuran dan pelaporan biaya kualitas, ada penggunaan informasi biaya kualitas, dan juga ada pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Baik, yang pertama itu ada pengertian biaya dan kualitas menurut para ahli. Jadi sebelum ke biaya kualitas itu apa, saya di sini akan menjelaskan dulu biaya apa dan kualitas itu apa, teman-teman. Menurut para ahli, biaya menurut Mulyadi 2005 adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kualitas menurut Deming 2005 merupakan seluruh karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, and maintenance, di mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Baik, masuk ke biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi atau mungkin akan terjadi karena adanya kualitas yang rendah. Berdasarkan definisi tersebut, maka biaya kualitas dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada biaya kualitas yang berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Yang kedua, ada biaya yang berkaitan dengan aktivitas kegagalan. Dari 2 kelompok ini dipecah lagi menjadi 4, rekan-rekan. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi karena adanya usaha untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menjalankan aktivitas jasa atau produk yang berkualitas rendah. Pada umumnya, peningkatan biaya pencegahan diharapkan akan menghasilkan penurunan biaya kegagalan. Nah, yang kedua itu ada biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi karena dilakukannya penentuan apakah produk, jasa atau yang dihasilkan telah sesuai dengan permintaan konsumen atau kebutuhan konsumen atau belum. Nah, dari 2 biaya ini, pencegahan dan penilaian itu termasuk ke dalam aktivitas pengendalian. Dan yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen. Ketidaksesuaian ini terdeteksi pada saat produksi masih berada di pihak perusahaan atau sebelum dikirimkan ke konsumen. Lalu selanjutnya ada yang keempat, yaitu biaya kegagalan eksternal. Merupakan biaya yang terjadi pada saat produk atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan konsumen dan diketahuinya setelah produk berada di luar perusahaan atau sudah di tangan konsumen. Jadi perbedaannya hanya sudah di tangan konsumen dan ada yang masih di tangan perusahaan, seperti itu ya. Nah, biaya kegagalan internal dan eksternal ini termasuk ke dalam kategori aktivitas kegagalan. Yang selanjutnya ada pengukuran dan pelaporan biaya kualitas.
Adanya ketiadaan metode yang dapat digunakan untuk mengukur secara akurat biaya kualitas tersembunyi, sehingga cara terbaik untuk menentukan besaran biaya ini adalah dengan menggunakan pendekatan estimasi. Estimasi biaya kualitas tersembunyi dilakukan untuk menghitung biaya kegagalan eksternal total. Nah, berikut ini beberapa pendekatan estimasi yang lazim digunakan. Yang pertama ada metode multiplier. Berdasarkan metode ini, diasumsikan bahwa total biaya kualitas merupakan multiplikasi dari beberapa ukuran biaya kegagalan. Nah, dapat rumus yang bisa digunakan yaitu biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dikali biaya kegagalan eksternal terobservasi. Nah, Simulka itu apa sih? Simulka merupakan angka pengali yang merefleksikan efek multiplier. Untuk estimasi yang kedua yaitu metode riset pasar. Metode riset pasar ini tidak ada rumus yang signifikan karena metode riset pasar ini melakukan wawancara terhadap tenaga pemasaran dan survei konsumen. Jadi langsung terjun ke pasar. Maka hasilnya akan diperoleh suatu besaran dari rendahnya kualitas terhadap pangsa pasar dan hilangnya penjualan yang akan bermanfaat dalam memprediksi dampak rendahnya kualitas pada laba rugi perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada metode Taguchi Quality Loss Function. Nah, pada metode ini mengasumsikan bahwa setiap penyimpangan dari sebentar. Penyimpangan dari target kualitas akan menyebabkan biaya kualitas tersembunyi, dan kenaikan biaya kualitas merupakan pengkuadratan setiap penyimpangan dari nilai target. Pandangan dalam metode Taguchi ini berbeda dengan pandangan tradisional yang mengizinkan adanya penyimpangan selama masih dalam rentan target. Oke, di sini terdapat rumus yaitu L kali dalam kurung Y sama dengan K dikali Y dikurangi T di akar pangkat 2. Nah, L itu apa? L itu kerugian akibat kualitas atau biaya kegagalan eksternal total. Sedangkan Y adalah nilai aktual karakteristik kualitas. Dan Y itu nilai aktual tadi sudah, yang T nilai target karakteristik kualitas. Tadi kan Y nilai aktual, kalau T itu nilai target. Nah, untuk mendapatkan K di sini bisa dengan dihitung dengan cara di bawahnya ada K sama dengan C dikurangi D kuadrat. C di sini yaitu kerugian pada limit terendah atau tertinggi, sedangkan D itu jarak limit dari nilai target. Oke. Selanjutnya ada pelaporan biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan akuntansi memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius pada perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Jadi pentingnya biaya kualitas terhadap keuangan perusahaan dapat lebih mudah dinilai dengan menampilkan biaya kualitas, sehingga presentasi dari penjualan itu menjadi aktual. Nah, pencatatan biaya kualitas secara rinci berdasarkan kategorinya memberikan dua masukan pandangan penting. Yang pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas setiap periode, sehingga manajer dapat menilai dampak keuangannya. Yang kedua, itu catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori, sehingga para manajer dapat menilai kepentingan relatif masing-masing kategori. Jadi, pencatatan biaya kualitas yang secara rinci ini juga merupakan sebuah alat untuk manajemen agar bisa lebih baik lagi dalam hal controlling. Oke. Selanjutnya ada fungsi biaya kualitas, yaitu tingkat kualitas yang dapat diterima. Pada akhirnya,
Selama dikatakan di sini digarisbawahi bahwa ketika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dari kenaikan biaya pengendalian, maka perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencapai atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima. Seperti itu. Nah, ini ada tingkat kualitas yang dapat terima. Pertama, perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ada titik yang mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Jadi, kesimpulannya, apabila total biaya kualitas menurun ketika kualitas naik sampai titik tertentu, tingkat optimal unit cacat telah diidentifikasi dan perusahaan berupaya untuk mencapainya. Tingkat yang mengizinkan adanya unit cacat ini disebut tingkat kualitas yang dapat diterima. Oke, selanjutnya ada fungsi biaya kualitas atau pandangan cacat 0. Sebentar, ya. Di sini yang pertama itu beri cacat 0 bahwa dengan mengurangi unit catat hingga 0, maka akan diperoleh keunggulan biaya. Yang kedua, model cacat 0 lebih baik daripada EQL karena perusahaan relatif lebih kompetitif. Yang ketiga, ada menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Dan yang keempat, model ini disempurnakan dengan model kualitas kokoh. Penyimpangan dari spesifikasi ideal adalah merugikan dan batas toleransi spesifikasi ini tidak menawarkan manfaat apapun. Jadi dalam pengertian klasik, produk dikatakan cacat bila kualitasnya di luar batas toleransi karakteristik kualitas. Biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai spesifikasi. Jadi kesimpulannya, model kualitas kokoh memperketat definisi dari unit cacat, menyempurnakan pandangan kita terhadap biaya kualitas, dan intensif dalam upaya perbaikan kualitas. Oke, untuk selanjutnya ada analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Perubahan biaya kualitas dari waktu ke waktu dapat digambarkan oleh grafik tren atau biasanya disebut dengan laporan tren kualitas multi periode. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tanisha selaku pemateri yang kedua. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan informasi biaya kualitas. Di sini itu memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Pengidentifikasian permasalahan pengendalian kualitas. Program manajemen kualitas yang efektif termasuk di dalamnya adalah identifikasi permasalahan-permasalahan pengendalian kualitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode diagram sebab akibat atau fishbone diagram karena bentuknya mirip tulang ikan. Penyebab penyimpangan kualitas biasanya dikelompokkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah semua orang yang terlibat dalam proses. 2. Metode adalah cara bagaimana proses dilakukan dan setiap permintaan spesifik untuk dapat melakukannya, seperti kebijakan, aturan-aturan, dan hukum. Ketiga, mesin adalah semua peralatan, komputer, atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan. Keempat, bahan adalah bahan baku ataupun bahan penolong untuk menghasilkan produk akhir. Yang kelima, pengukuran adalah data yang diperoleh dari proses yang digunakan untuk mengukur kualitas.
Yang keenam, lingkungan merupakan suatu kondisi, seperti waktu lokasi, suhu, cuaca, budaya, dan lainnya. Produktivitas. Di sini, produktivitas berhubungan dengan suatu kumpulan hasil yang menunjukkan efektivitas dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efisiensi adalah ukuran kehematan penggunaan sumber. Produktivitas dicapai dengan hasil yang sebesar mungkin dengan memakai sumber-sumber sehemat mungkin. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan cara memanfaatkan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas parsial adalah produktivitas dari satu input tunggal. Biasanya diukur dengan menghitung rasio rasio output terhadap input. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu. Rasio produktivitas sama dengan output atau input. Ketentuannya yaitu satu jika output dan input dalam kuantitas fisik akan diperoleh ukuran produktivitas operasional. Yang kedua, jika output dan input dinyatakan dalam dolar, akan diperoleh ukuran produktivitas keuangan. Keunggulan dan kelemahan ukuran parsial. Keunggulannya yaitu memungkinkan manajer untuk memfokuskan perhatiannya pada penggunaan input tertentu. Penggunaan ukuran parsial memiliki keunggulan, yaitu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Dan kelemahannya yaitu ukuran parsial yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Penurunan produktivitas suatu input mungkin diperlukan untuk meningkatkan produktivitas yang lainnya. Trade-off seperti itu diperlukan jika biaya secara keseluruhannya turun, tetapi pengaruh tersebut akan hilang jika digunakan ukuran parsial masing-masing. Pengukuran produktivitas total. Pengukuran Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total atau total productivity measurement. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Jadi, pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai pemfokusan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Pengukuran jumlah perusahaan laba yang diakibatkan oleh perusahaan produktivitas disebut pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Keterkaitan perubahan produktivitas dengan laba dijelaskan oleh aturan berikut. Aturan keterkaitan dengan laba atau Profit Linkage Rule, atau untuk periode berjalan, hitunglah biaya input yang seharusnya digunakan dalam keadaan tanpa adanya perubahan produktivitas dan bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual yang digunakan. Selisih biayanya adalah sejumlah perubahan laba yang disebabkan oleh perubahan produktivitas. Untuk mengaplikasikan aturan ini, input yang seharusnya digunakan selama periode berjalan dalam keadaan tanpa perubahan produktivitas harus dihitung terlebih dahulu. PQ sama dengan output periode berjalan atau rasio produktivitas periode dasar. Komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba. Pemulihan harga sama dengan perubahan harga. Perubahan produktivitas terkait dengan laba. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas
kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang, maka kebanyakan peningkatan kualitas cara dengan sedikit atau tanpa cacat akan tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Baik, sebelum saya menutup, materi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya, bahwa biaya kualitas merupakan biaya yang bisa lebih besar dari estimasi karena kurang pengetahuannya seorang manajer dalam menganalisis biaya kualitas. Dengan mempelajari dan mengaplikasikan sistem informasi biaya kualitas, seorang manajer nantinya mampu mengestimasi biaya kualitas dengan baik. Dalam suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, akan lebih efisien biaya jika seorang manajer akuntannya sudah mampu menelusuri biaya kualitas yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Seperti itu mungkin yang dapat disampaikan. Untuk teman-teman atau rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan ataupun ada materi yang terlalu cepat dalam penyampaiannya atau ada yang tidak mengerti, kalian bisa langsung saja isi kolom komentar di bawah. Nanti kelompok kami akan, menjawabnya di Google Classroom seperti biasa. Oke, baik, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.